Kenal nggak Pak Deddy? Siapa nama gubernur DKI? Itu gubernur DKI malah lupa. Ibu itu anaknya itu yang dagang. Ibumu malah lupa gubernur DKI. Sampai orang Karno, bukan ya? Saya malah lupa. Gubernur DKI itu Pramono Anung. Oh, nggak kenal saya malah Pak. Saya kenalnya Pak Deddy Mulyadi. Tahu nggak siapa gubernur Jakarta sekarang? Tahu Pak. Siapa? Pak Deddy Mulyadi Pak. Bukan salah. Ayo. Bagi saya pribadi, saya adalah orang yang survei itu saya gunakan untuk referensi. Tetapi di survei itu juga dikatakan citranya tinggi banget, tetapi tingkat kepuasan walaupun sudah 64%. Ini kan bagi saya juga udah baik banget, bagus banget. Bisa lebih dari itu. Sarannya apa? Supaya saya lebih ngonten, lebih itu. Saya enggak, saya kerja aja. Hari ini ramai. Banyak pihak yang membicarakan bahwa saya adalah gubernur konten. Jawa Barat ngeri-ngeri sedap. Yang paling viral adalah gubernur Jawa Barat yang sudah sangat berani melakukan gebrakan. Jangan sibuk ngurusin saya, dan jangan sibuk ngurusin orang yang lagi ngurusin orang. Kan lebih baik cari kesibukan lain yang di tempat ada orang yang tidak diurus. Maksud saya ini nih, orang udah diurus nih, udah deh biarin sama kita dulu diurus. Jangan terus-terusan orang yang diurus dikomentarin, dikritik, terus kemudian terus-terusan dicari salahnya apa. Lebih baik kan nyari anak-anak yang tidak diurus. Yang ribuan tuh banyak dia masih berkelahi di jalanan. Maksud saya gitu, udah deh ini mah urusan saya, mau lagi sih diurus. Kayak gini loh Bu, kan kita marah kadang-kadang. Kita lagi ngurus ini, orang sibuk mengkritik, tapi mengkritik pada sesuatu yang lagi diurus. Sedangkan di sebelah sana yang tidak terurus banyak. Udah deh kamu itu aja urus, ini udah biarin. Tapi di kita ini biasa Pak. Kalau di kita ini kalau orang lagi ngurus sesuatu ribut. Tapi kalau orang diam udah diomong, makanya saya tadi ke wartawan Tempo itu, saya katakan harusnya, saya bilang kan, sekarang itu yang dikritik itu adalah para pemimpin yang diam. Ketidaktahuan publik tentang apa yang sedang dikerjakan oleh seorang Pramono. Yang paling utama dan terutama, Rosi, saya ini bukan orang yang kemudian kalau ada kamera, saya mencoba untuk membending atau membuat diri saya kelihatan lebih sempurna, kelihatan lebih mengetahui segala hal. Padahal, seperti yang Rosi sampaikan, saya ini kan orang terlalu lama di belakang layar sebagai dapur. 5 tahun dengan Bu Mega, 10 tahun dengan Pak Jokowi. Seringkali bahkan ketika dengan banyak media saya bilang, Bang, abang aja. Saya ada di samping Bang Dul, tetapi saya juga nggak mau kalau terlalu overacting, bikin konten nggak mau. Ogah bikin konten untuk dongkrak popularitas Gubernur Pramono. Saya lebih senang kerja real. Bagus, keren Pak Gub. Memang harus kayak gitu. Kerja tuh harus real Pak. Saya dukung dan saya respect dengan statement Bapak yang kerja harus real. Tapi statement Bapak yang ngomong dongkrak popularitas dengan konten, nah mohon maaf. Sebelumnya mohon maaf sekali Pak, karena saya banyak sekali teman-teman saya yang ada di Jakarta Pak ya. Tapi mungkin beda pilihan ya nggak apa-apa. Yang penting kita tetap berteman dan kita tetap bersahabat ya Pak. Jangan teman-teman saya yang di Jakarta maksudnya gitu Pak. Cuman gini Pak, apa nggak lebih baik, apa nggak lebih elok kalau kita tuh mengeluarkan statement nggak usah nyentil-nyentil orang lain maksudnya gitu loh Pak. Nggak usah nyelek-nyelek orang lain gitu maksudnya loh Pak. Ya saya sebagai orang Jawa Barat, dari mulai dia nggak tahu sama saya Pak, dan alhamdulillah saya pun adalah salah satu orang yang memilih beliau di pilkada kemarin Pak. Jadi gini, ini harus tahu ya, ini informasi untuk semuanya. Aktivitas dari Mulyadi ngonten itu bukan hari ini saja. Bukan waktu beliau mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat saja Pak, bukan. Tapi sudah dari dulu. Sudah dari dulu. Saya ini mantan pedagang kopi keliling.
mantan pedagang rokok keliling. Dan saya kalau Deddy Mulyadi bikin acara kayak ini nih yang sekarang ada nganjang ke lemur itu kan, ada panggung, banyak masyarakat, itu udah dari dulu kebijakan aktivitas kayak gitu tuh dari dulu. Dan saya sering dagang di acaranya beliau, dagang kopi ya. Nah, terus untuk konten dari dulu juga banyak orang-orang yang di pinggir jalan beliau turun, bantu uang, bantu segala macamnya. Terus kadang-kadang juga ngajak kerja, beberapa orang juga malah nggak amanah, malah hianat kayak gitu. Jadi aktivitas kontennya Deddy Mulyadi itu bukan hari ini saja, Pak, sudah dari dulu gitu. Jadi kalau menurut saya kurang setuju kalau kontennya Deddy Mulyadi dianggap untuk menaikkan atau mendongkrak popularitas. Nggak setuju, Pak, karena itu sudah seolah-olah menjadi kebiasaannya Deddy Mulyadi konten itu, Pak. Nah, cuman sekarang kayak gini, Pak, pejabat banyak yang konten hari ini, Pak. Pejabat banyak yang konten, termasuk orang-orang dari partai Bapak banyak yang konten. Cuman mohon maaf mungkin ya, secara popularitas Deddy Mulyadi masih yang pertama. Hebatnya Mas Pramono Anung, hasil survei rakyat Jakarta, 64% kepuasannya di 100 hari kerjanya. Kok bisa bangga? Nih dengerin ya. Survei itu saya gunakan untuk referensi. Tapi di survei itu juga dikatakan citranya tinggi banget, tetapi tingkat kepuasan walaupun sudah 64%, ini kan bagi saya juga udah baik banget, bagus banget. Bisa lebih dari itu. Sarannya apa? Supaya saya lebih ngonten, lebih itu. Saya enggak lah, saya kerja aja. Saya lebih senang teknokrasi. Saya bukan orang yang kemudian terlalu banyak tampil di sosmed. Enggak. 64% bagus banget menurut saya. Bagus dari mana, Pak? Penilaian Litbang Kompas ini surveinya sama 100 hari kerja. Nah, bedakan nih sama KDM tuh, lihat 94% lebih masyarakat Jawa Barat puas dengan kinerjanya Kang Deddy Mulyadi. Jauh banget sama Mas Pramono Anung, hanya 64%. Pakai dibilang alasannya karena nggak ngonten. Lah, kenapa jadi ngonten yang disalahin? Yang disalahin kinerja Anda dong, Pak. Kenapa ngontennya yang disalahin? Lagian ya, KDM itu ngonten juga jelas tujuannya. Kagak makan-makan durian dikontenin. Program dan kebijakannya diupload juga tuh di konten-kontennya. Jadi kelihatan dong transparansi kerjanya. Dibuka, dapat dilihat masyarakat. Padahal ya, Mas Pramono Anung ini jadi pejabat udah lama loh. Pernah jadi pimpinan DPR, terus pernah jadi menteri sekretaris kabinet 10 tahun. Pengalamannya udah nggak diragukan lagi sih kayaknya. Gue jelasin sekali lagi nih, KDM itu hasil kerjanya dikontenin jadi sebagai bentuk laporan ke masyarakat. Jadi masyarakat tahu apa yang dia kerjakan, anggarannya buat apa, larinya kemana, jelas terbuka. Rakyatnya senang lihatnya. Yang nggak senang hanya oknum-oknum pejabat yang keganggu, dana bancakannya hilang. Betul nggak? Ayo coba kalian dipilih mana? Deddy Mulyadi disebut sebagai gubernur konten karena aktif di media sosial. Ia mengungkap alasannya kerap membagikan kegiatan lewat YouTube dan TikTok. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara soal dirinya dicap sebagai gubernur konten dalam wawancara bersama wartawan Tempo. Deddy menyampaikan alasan dirinya aktif di media sosial. Kang Deddy mengatakan sebagian besar aktivitasnya di media sosial tidak hanya untuk kebutuhan citra semata, melainkan untuk menyampaikan langsung program-program pemerintah yang ia jalankan. Kami punya media sosial yang bisa mengubah pikiran orang. Ketimbang media sosial diisi konten yang membuat warga Jawa Barat menjadi konsumtif, lebih baik saya mengisinya dengan konten yang membuat mereka produktif. Konten saya itu melawan arus, katanya. Mantan Bupati Purwakarta itu pun tak mempersoalkan jika dijuluki gubernur konten. Ia pun justru menilai anggapan tersebut keliru. Sebab apabila tidak memiliki akun media sosial, ia harus menghabiskan dana hingga 50 miliar rupiah untuk menjalin kerjasama dengan media massa. Namun dengan aktif di media sosial, pengeluaran untuk promosi bisa ditekan hingga hanya 3 miliar rupiah, dialihkan untuk membangun irigasi, jalan, sekolah, dan rumah sakit.
Kegiatan saya dapat dilihat di TikTok dan di YouTube. Saya unggah semua kegiatan, ujarnya. Meski begitu, Dedi menolak anggapan bahwa keaktifannya di media sosial semata-mata demi pencitraan terkait dengan anggapan publik yang menyamakan dirinya dengan mantan Presiden Joko Widodo. Dedi hanya menanggapi dengan tawa. Itu mah netizen, bukan saya yang bikin. Saya harus mengoreksi netizen, tuturnya. Menurut laporan majalah Tempo berjudul Habis Mulyono terbitlah Mulyadi, edisi 18 Mei 2025, Dedi Mulyadi membentuk tim konten untuk memproduksi dokumentasi kegiatannya agar viral saat dipublikasikan lewat media sosial. Tim tersebut selalu menempel dan sigap mengabdikan gerak-gerik Dedi untuk menghasilkan konten sesuai selera mantan Bupati Purwakarta itu. Menurut anggota tim konten, ada total 7 videografer yang terbagi ke dalam 2 tim saat bekerja untuk Dedi. Setiap tim bekerja 15 hari sebulan. Dalam sehari, Dedi menargetkan 3 konten bisa tayang di YouTube melalui ponselnya. Ia menulis sendiri judul-judul konten yang kemudian dikirim ke timnya. Tim videografer juga selalu bersiaga dengan kamera menyala menjelang kedatangan Dedi di suatu lokasi. Proses editing berlangsung kilat. Dedi sendiri tak mau memberitahukan pendapatannya dari media sosial. Hanya saja, Dedi menuturkan bahwa ia biasa membawa uang tunai 30 juta rupiah setiap harinya yang terkadang dibagikan ke masyarakat. Sebagian uang itu, kata dia, diperoleh dari penghasilan di media sosial. Pasti habis, tutur mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Barat.